Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dan rekan saya dari tugas eh, kecerdasan AI. Di sini saya sendiri bernama Farid Batullah dan rekan saya bernama Danang Setio. Nah, di sini kami dari tugas Bapak diberikan kami mengambil contoh kasus pengendalian kecepatan kipas. Nah, parameter inputnya yaitu suhu atau temperature dinyatakan sebagai dingin, hangat, atau panas berdasarkan fungsi keanggotaan tertentu. Yang kedua, kelembapan atau humidity. Humidity dinyatakan sebagai rendah, sedang, atau tinggi. Dan parameter outputnya, eh, kecepatan kipas dinyatakan sebagai lambat, sedang, atau cepat. Untuk Mamdani atau nilai tetap seperti 30 atau 30%, 60% atau 90% untuk Sukamoto dan Sugeno atau 90% untuk Sukamoto dan Sugeno. Nah, di sini aturan fazinya yang pertama, jika suhu dingin dan kelembapannya rendah, maka kecepatan kipas lambat atau 30% untuk Sukamoto atau Sugeno. Yang kedua, jika suhunya hangat dan kelembapannya sedang, maka kecepatan kipas tersebut adalah sedang atau 60% untuk Sukamoto dan atau Sugeno. Yang ketiga, jika suhu panas dan kelembapannya tinggi, maka kecepatan kipas itu akan jadi cepat atau 90% untuk Sukamoto atau Sugeno. Nah, metode Sukamoto. Dalam metode ini, setiap aturan fazi menghasilkan keluaran yang bersifat Krebs atau tegas. Derajat keanggotaan atau aktivasi dari sebuah aturan digunakan untuk menghitung nilai tegas tersebut dari keluarannya. Yang ketiga, defasifikasi dilakukan menggunakan rata-rata tertimbang dari nilai tegas tersebut atau CRISP. Yang terakhir, metode ini cocok untuk sistem di mana keluaran aturan dapat dinyatakan sebagai nilai eksak, seperti kecepatan kipas sebesar 30%, 60%, atau 90%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Danang. Pada Danang dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Setio, IPM 223510535. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu masuk ke metode Sugeno. Setiap aturan dalam metode Sugeno memiliki keluaran yang tetap, baik berupa konstanta maupun persamaan linear. Yang kedua, keluaran aturan tidak berupa himpunan fazi, melainkan nilai tegas yang ditentukan sebelumnya. Diversifikasi dilakukan dengan cara menghitung rata-rata pertimbangan dari nilai keluaran aturan berdasarkan derajat anggotanya. Lalu yang terakhir, metode ini sering digunakan dalam sistem kontrol karena sederhana dan efisien secara komputasi. Lalu metode Mamdani. Metode Mamdani ini berbeda dengan Sugeno. Mamdani menghasilkan keluaran berupa himpunan fazi. Himpunan fazi, keluaran dari setiap aturan digabungkan menjadi satu himpunan fazi menggunakan operasi union atau gabungan. Untuk mendapatkan nilai Krebs dilakukan difusikasi menggunakan metode seperti centroid atau pusat massa. Untuk menghitung nilai rata-rata dari himpunan fazi, hasil agregasi. Lalu yang terakhir, metode ini memberikan interpretasi yang lebih mudah dipahami tetapi membutuhkan lebih banyak upaya komputasi dibandingkan Sugeno. Hasil perbandingan menggunakan Python. Ya, ini kami studi kasusnya adalah tentang kipas. Berikut, menggunakan
Sukamoto keluaran aturannya nilai Krebs, Sugeno nilai tetap, Mamdani himpunan fazi. Lalu diversifikasi yang Sukamoto rata-rata pertimbangan, Sugeno rata-rata pertimbangan, Mamdani metode Kroid atau lainnya. Kompleksitas Sukamoto sedang, Sugeno rendah, Mamdani tinggi. Ya, ini tentang volume pada kipas. Interpretasi Sukamoto agak sulit, Sugeno cukup sulit, Mamdani cukup mudah. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.